Halo guys, kembali lagi bersama Best Storyline. Film diawali dengan sebuah berita tentang hilangnya atau telah dicurinya satu bagian dari benda bersejarah bernilai tinggi yang berada di Museum Louvre. Benda tersebut dikenal sebagai Eye of the Forest, salah satu bagian dari kalung bernama Gaia yang terdiri dari dua lainnya yaitu Wings of Destiny dan Robe of Life. Kalung dari abad 17 yang dibuat sebagai hadiah dari Spanyol untuk Kaisar Cina. Dan sekarang, dua bagian lainnya berada di tempat dan pemilik yang berbeda. Walaupun pelaku telah tertangkap, tapi Eye of the Forest masih belum ditemukan karena si pelaku kehilangan barangnya yang disebabkan adanya sebuah kecelakaan sebelum dia tertangkap. Dan inilah para petualang. Lima tahun kemudian, di sebuah penjara Presnes, Prancis, kita diperlihatkan kepada seorang pria pelaku pencuri Eye of the Forest yang bernama Zhang. Kebebasan Zhang langsung disambut oleh Pak Inspektur yang bernama Pierre, rival di bidang strategi sekaligus orang yang menangkap Zhang 5 tahun lalu. Walaupun Zhang telah resmi bebas secara hukum, tapi Pak Inspektur merasa khawatir jika Zhang kembali berkeliaran di luar sana. Maka dari itu, sang inspektur mengutus anak buahnya untuk memata-matai Zhang kapanpun dan kemanapun dia pergi. Tempat pertama yang didatangi Zhang adalah minimarket. Sekian lama di penjara membuatnya rindu akan segelas kopi hangat di awal kebebasan. Namun, beberapa saat kemudian dia menerima panggilan masuk dari orang tak dikenal dan di sisi lain, Pak Inspektur sedang menyelidiki kasus pencurian baru di tempat barang-barang antik. Pak Inspektur dibuat terkesan dengan pencurian ini karena tidak ada bekas sidik jari beserta rekaman CCTV yang menunjukkan adanya si pelaku. Bahkan, alarm peringatan yang dibekali teknologi canggih pun tidak bisa mendeteksi adanya pencurian tersebut. Untungnya, para polisi berhasil menangkap satu orang dari komplotan perampok yang dimana itu adalah rencana Zhang. Karena Zhang sengaja membuat umpan pengalihan karena dia tahu Pak Inspektur tidak bisa menuduh pria tersebut sebagai pelaku. Kemudian Pak Inspektur mengajak pria tersebut untuk bekerja sama dengan ditunjukkan foto Zhang dan ditanyai kemanakah perginya, namun pria itu memilih bungkam dan menantang Pak Inspektur. Jelas, Inspektur cerdas ini punya banyak cara untuk membuat pria itu berbicara. Dengan sebuah teko antik, Pak Inspektur berhasil mendapatkan sidik jarinya dan itu bukti yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Esok harinya bertepatan dengan acara pelelangan Wings of Destiny. Zhang akan melakukan aksi pencurian lagi yang tentunya dengan strategi epik rancangan Zhang sendiri. Tapi sebelum itu, Zhang pergi ke sebuah mercusuar untuk mengambil barang-barangnya. Di sisi lain, rekan Zhang yang bernama Chen akan masuk terlebih dahulu dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Hotel tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat. Dengan dibekali teknologi canggih, setiap orang yang masuk harus melewati scanner wajah terlebih dahulu dan para petugas keamanan khusus yang siap siaga, ditambah CCTV yang berada di setiap penjuru. Tugas Chen adalah meretas data dan memasukkan Zhang ke dalam list para tamu dengan identitas orang lain. Keamanan berteknologi canggih tentu saja bisa dilawan dengan strategi beserta teknologi canggih yang selangkah lebih maju. Kembali ke Zhang yang telah sampai di depan hotel. Dengan berjalan percaya diri dan satset pria itu berhasil mencuri kartu undangan milik orang lain. Setelah berhasil masuk dan lolos dari pemindaian, Zhang bergegas menuju lobi untuk berbaur dan menyaksikan acara pelelangan. Di sisi lain, mari saya perkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Redye. Agar lebih mudah, kita panggil saja Uis, pencuri profesional yang baru direkrut oleh Zhang. Uis ditugaskan berbaur dengan para pendemo dan mengawasi para penjaga sekaligus jaga-jaga jika seandainya Pak Inspektur datang untuk mencari Zhang. Semua barang yang dilelang, termasuk Wings of Destiny, adalah milik seorang wanita bernama Ting Ting.
Tujuan pelelangan tersebut adalah untuk membantu pembangunan kebun binatang marga satwa terbesar di Eropa agar perburuan dan penyiksaan terhadap hewan tidak terjadi lagi. Setelah Wings of Destiny ditunjukkan, Zhang langsung memindai dan menandai barang tersebut agar bisa dilacak oleh Chen. Beberapa saat kemudian, Eis memberitahu para rekan bahwa Pak Inspektur datang untuk mencari Zhang. Chen dan Eis sempat panik dan menanyakan rencana B, namun Zhang dengan tenang dan santuy memerintahkan agar tetap melakukan rencana pertama. Pak Inspektur adalah spesialis kasus pencurian internasional, sehingga beliau punya akses dan wewenang untuk menangkap ke negara manapun si pelaku kabur. Kepekaan dan kecerdasan polisi tua ini memang lumayan merepotkan bagi Zhang dan para rekan. Dalam sebuah layar CCTV, Pak Inspektur terus mengawasi Zhang dengan tenang agar mengetahui rencana yang akan Zhang laksanakan. Setelah acara lelang selesai, Zhang memerintahkan Eis untuk melakukan provokasi yang membuat para pendemo ricuh dan menerobos masuk. Saat kericuhan itulah Zhang memerintahkan Chen untuk bergegas mencuri Wings of Destiny sesuai titik koordinat dari radar yang dibawanya. Di sisi lain, Pak Inspektur menghampiri para penjaga dan meminta untuk membuka brankas. Namun, para penjaga tersebut tidak menurutinya yang membuat Pak Inspektur kesal, lalu menyuruh agar segera memanggil atasan mereka. Sementara itu, Chen sedang bersiap untuk melakukan pembobolan tembok menggunakan alat canggihnya. Di waktu yang bersamaan, sang atasan keamanan telah tiba dan sama saja saat diberitai bahwa ada penyusup yang akan mencuri, si atasan tidak mempercayainya dan berkata bahwa tidak mungkin, Pak. Di sini sangat aman dan kami tidak mendeteksi adanya penyusup. Silahkan saja, Pak, jika Bapak ingin bukti. Pak Inspektur memerintahkan untuk menutup dan memblokir semua pintu keluar agar bisa menangkap Zhang dan para rekan. Sementara itu, Zhang berkolaborasi dengan rekan lainnya yang bernama Demon. Kemudian Ting-Ting dibawa untuk diamankan dan di sini kalian ada yang menyadari gak? Ada yang kurang dari penampilan Ting-Ting. Ya, kalung yang dipakai wanita itu hilang dan jelas jika Zhang telah sat mencurinya. Sementara itu, Chen dijemput Eis untuk segera kabur dari sana dan harus menghindari kejaran Pak Inspektur. Kejar-kejaran tersebut cukup beradrenalin yang membuat Chen harus menahan rasa mual dan menelan muntahannya. Pengejaran pun berakhir di sebuah terowongan karena Chen berhasil menembak mobil Pak Inspektur hingga terjadi kecelakaan. Setelah berhasil dengan misi tersebut, mereka pun berkumpul di suatu tempat untuk membayar Eis. Zhang sendiri telah memutuskan untuk pensiun dari dunia perampokan dan memulai hidup baru yang lebih baik. Tapi sebelum itu, Zhang akan menemui pamannya yang bernama Kong untuk membawa uang bagiannya. Sementara itu Pak Inspektur yang berhasil selamat dari kecelakaan terlihat sedang menggenggam bola lato-lato untuk menemui atasannya. Nampaknya sang atasan kesal dengan kekacauan yang dibuat Pak Inspektur, sehingga pria itu meminta Pak Inspektur agar tidak bertindak sendiri dan bekerja sama dengan para polisi lain. Walaupun sempat menolak karena Pak Inspektur punya cara sendiri untuk menangkap Zhang dan rekan-rekan, tapi perintah dari atasan mau tidak mau harus dijalankan. Alasan Pak Inspektur selalu bertindak sendiri dikarenakan seperti kejadian sebelumnya, para polisi lain selalu tidak mempercayai perkataannya, seolah-olah meragukan kinerjanya di bidang perinspekturan. Maka dari itu Pak Tua ini mengabaikan perintah atasannya dan akan menjalankan tugas dengan caranya sendiri.
Di siang hari, Pak Inspektur menemui seorang wanita bernama Amber Lee yang diketahui bahwa wanita itu adalah tunangan dari Zhang. Dari sikapnya terlihat bahwa Amber tidak peduli dengan ajakan Pak Inspektur dan menolak, seakan-akan dia sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan Zhang lagi. Tapi walaupun ditolak, pria itu memberikan nomor teleponnya jika seandainya Amber berubah pikiran. Nampaknya selama Zhang di penjara, wanita itu sangat terpukul dan merasa kesepian. Hidupnya kacau hingga membuatnya kecanduan alkohol sampai hampir setiap hari wanita itu mabuk dan menghabiskan berbotol-botol minuman beralkohol. Dalam kesedihan dan rasa kecewa, wanita itu memutuskan untuk menghubungi Pak Inspektur dengan menyetujui ajakan tersebut dan meminta pria tua itu untuk memenjarakan Zhang selamanya. Beberapa hari kemudian, di kota Praha, Republik Ceko, Zhang dan Chen akan menuju kediaman Paman Kong yang bermarkas di sebuah restoran. Paman Kong tak hanya menjadi paman bagi Zhang, melainkan sebagai bos juga di balik aksi perampokan yang Zhang lakukan selama ini. Kehadiran Zhang di sana memang sudah ditunggu oleh sang paman, karena Kong memberikan misi baru untuk Zhang, yaitu mencuri Robe of Life bagian terakhir dari kalung Gaia. Walaupun Zhang sempat menolak karena dia ingin pensiun, tapi Paman Kong mengiming-imingi informasi yang selama ini Zhang cari-cari. Paman Kong mengatakan bahwa pertama, orang yang menyerang dan mencuri Eye of the Forest dari Zhang adalah seorang mafia yang mempunyai tato simbol di lidahnya. Dan sekarang lidah orang itu diawetkan di dalam boneka Rusia, yang artinya pria itu telah tewas dibunuh oleh Paman Kong. Kedua, orang yang membocorkan aksi perampokan Zhang adalah orang terdekat dari Zhang, yaitu Amber. Mungkin kau tidak akan percaya dan tidak menyangka, tapi itulah fakta sebenarnya. Sontak, hal tersebut membuat Zhang kaget sampai Cirambai berlinang air mata. Hingga pada akhirnya, Zhang berubah pikiran dan menyetujui misi terakhirnya. Ketika dalam perjalanan menuju markas, Zhang merasa ada yang mengikuti dan menyuruh Chen untuk berpisah. 警察合作要抓你，这次你要是进，是我干的，来抓我。 Esok harinya, Zhang dan para rekan terlihat sedang dalam perjalanan menuju kastil tempat Robe of Life disimpan. Setelah menepi di hutan yang tak jauh dari lokasi kastil, mereka pun langsung bersiap. Di sisi lain, Pak Inspektur menemui Tuan Lau untuk memperingatinya bahwa akan terjadi pencurian di kastilnya dan mengatakan bahwa Tuan Lau adalah target terakhir dari komplotan pencuri. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, Tuan Lau tidak mempercayai perkataan Pak Inspektur dan dengan sombongnya berkata bahwa biarkan saja Pak, mereka tidak bisa untuk melewati state of art, sistem keamanan paling canggih yang pernah ada.